Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rizky Samasa dengan nomor induk mahasiswa 12130301115 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas C semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY MH. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 1 hingga 7. Baik, selanjutnya membahas materi mengenai ekspektasi kuliah. Ekspektasi kuliah saya yaitu bisa menjadi kritis dalam kenegaraan, dapat memahami perkuliahan dengan baik, bertanggung jawab, mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan IP semester tinggi, sehingga saya mendapatkan IPK yang tinggi, agar saya bisa cum laude. Dan selanjutnya di materi ini juga menjelaskan mekanisme dan metode ilmu negara. Selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu mengenai materi konsep dasar ilmu negara, yaitu Allgemeine Staatslehre, yaitu fokus mengenai negara. Kedua, Besondere Staatslehre, yaitu pembahasan negara secara fokusnya. Berbicara mengenai konsepnya, seorang filsuf yang bernama Claassen mengatakan bahwa ilmu negara tidak perlu membahas mengenai asal-muasal. Tidak perlu membahas asal-muasal negara, terbentuknya negara, unsur-unsur negara, dan hanya berfokus pada aspek negaranya saja atau non-meta yuridis. Pendapat dari Claassen ditentang oleh Cranach. Menurutnya, ilmu negara harus membahas mengenai asal-muasalnya, sejarahnya. Maka, objek ilmu negara itu sendiri adalah asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan pemerintahan. Terlepas dari itu, ilmu negara memiliki hubungan dan berkesinambungan dengan ilmu lainnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Pada pertemuan ketiga, menjelaskan mengenai definisi dan hakikat negara. Negara dalam etimologi atau dalam bahasa, yaitu dalam bahasa Inggris, state, dalam bahasa Jerman dan Belanda yaitu Staat, dalam Prancis yaitu Etat. Di Indonesia, negara itu berasal dari bahasa tertua yaitu bahasa Sanskerta. Negara atau nigari yang berarti kota besar. Kata negara dari dahulu sudah dipakai, yaitu adanya kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Lalu kitab yang fokus membahas ketatanegaraan, yaitu Negara Kertagama oleh Empu Prapanca. Para sarjana memberikan pandangannya terhadap definisi dari negara, diantaranya yang pertama yaitu nasrun. Negara itu adalah sebuah fenomena pergolakan hidup dalam satu wilayah, yang mana pada wilayah itu terjalin interaksi yang pada akhirnya terbentuk komitmen untuk membangun sebuah wilayah perkumpulan. Yang kedua yaitu Djoko Sutomo, negara adalah sekumpulan atau organisasi manusia di bawah pemerintahan. Yang keempat yaitu menurut Miriam Budiarjo, yaitu negara adalah daerah, pejabat, rakyat, hukum, dan kontrol kekuasaan. Jika diterjemahkan, negara adalah sebuah daerah yang dimana daerah tersebut memiliki pejabat, rakyat, hukum, serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan dalam sebuah negara. Menurut pendapat luar yaitu 1. Menurut Aristoteles, negara adalah keluarga, desa, dan tujuan. Kedua, menurut Karl Marx, negara ialah sebagai alat kekuasaan. Ketiga, menurut J.J. Rousseau, negara ialah hidup bersama, bebas, dan merdeka. Simpulan dari beberapa pendapat ada 5 komponen, yaitu pertama, organisasi, kedua, pemerintah, ketiga, rakyat, kelima, wilayah, dan keenam, pengakuan. Selanjutnya, pada pertemuan keempat membahas mengenai unsur-unsur negara berdasarkan D1933 Montevideo Convention on the Right and Duties of States. Terdapat beberapa hal yang menjadi berdirinya negara, yaitu 1. Wilayah. Sebuah negara harus memiliki wilayah yang berdaulat dan tidak dimiliki oleh negara lain. Wilayah merupakan syarat penting berdirinya suatu negara. Kedua, penduduk. Sebuah negara harus memiliki warga negara yang berdaulat. Penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Wilayah sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Ketiga yaitu pemerintahan. Menurut Crawford, negara itu harus memiliki pemerintah untuk menyelenggarakan negara itu sendiri. Keempat yaitu pengakuan, terdiri dari de facto, yaitu sifatnya tetap, sifatnya sementara, dan de jure, yaitu
de facto berasal dari bahasa Latin yang berarti bahwa berdasarkan kenyataan atau melihat kondisi lapangan. Kelima, ada hubungan internasional, yaitu diakui oleh negara lain, deklaratif dan diplomatik. Pada pertemuan selanjutnya yaitu teori ilmu negara 1. Teori negara formal menghendaki sebuah negara adalah berdasarkan kepada kenyataan atau fakta yang ada, bersifat normatif dan yuridis, bercita-cita bagaimana memperbaiki, memajukan, dan mengedepankan pembangunan negara itu sendiri, tanpa harus meninggalkan fakta yang ada, atau melakukan peningkatan-peningkatannya. Kedua yaitu teori negara kapitalis klasik atau menurut Adam Smith bahwa negara itu memiliki peran yang kecil, tugas negara hanya sebatas social service atau pelayan publik, dan negara harusnya mengkomodir kepada kepentingan-kepentingan warga negaranya berdasarkan teori negara kapitalis klasik. Selanjutnya yaitu teori negara marxis klasik. Negara hadir karena sebagai alat kepentingan daripada kaum borjuis atau pemodal yang bertujuan untuk menindas kaum yang lemah atau proletar. Selanjutnya ada dari teori negara Bonapartis yaitu Louis Bonaparte. Adanya negara yaitu suatu alat untuk mewujudkan kapitalisme yang mana kehadiran negara ini akan terjadinya pertentangan pada buruh dan pemodal. Negara salah satunya menguntungkan mereka yang kuat atau borjuis pemodal. Jika ada pertentangan, maka yang akan menang menurutnya yaitu kaum borjuis yang memiliki kelebihan. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 yaitu teori ilmu negara 2. Teori ilmu negara dibagi menjadi 4 yaitu pluralis. Teori ini berpandangan bahwa negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara itu sendiri. Paham ini menekankan bahwa dari heterogenitas atau keragaman masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial politik yang saling berinteraksi. Adanya kelompok tertentu yang lebih dominan di antara kelompok lain. Selanjutnya ada korporatis atau menurut Kevin Passmore. Teori ini mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Teori ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan dan golongan dalam masyarakat dengan faktor partisipasi masyarakat. Jadi negara melibatkan masyarakat dalam wujud konsultasi yang dilembagakan sehingga terbentuk suatu kelompok yang oligarki jadi lebih terorganisir. Yang selanjutnya, strukturalis teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat relatif disebut dengan otonomi relatif negara. Kemandirian negara muncul sebagai hasil perubahan sosial dan bukan negara sendiri pembentuknya, tapi produk konfigurasi struktural masyarakat. Selanjutnya ada organis. Teori ini berpandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara tidak demokratis. Konsep dari dan oleh rakyat tidak bisa dipakai dalam teori ini, melainkan yang ada hanya negara untuk rakyat. Dominasi negara lebih besar. Negara kuat dan berkuasa penuh agar bisa melayani rakyat. Totalitarisme, kesewenang-wenangan atau kekuasaan yang penuh yang dimiliki oleh negara yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-7 pada asal mula negara. Asal mula negara terdapat 8 zaman, yaitu pertama Socrates. Menurutnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dan manusia membutuhkan kebijakan atau peraturan yang lebih arif dalam menjalani kehidupannya. Maka menurutnya asal mula negara itu berdasarkan hakikat manusia itu sendiri yang menghendaki pengaturan sebuah kehidupan. Aufklärung rasionalisme. Pada masa ini lahir tokoh terkemuka yaitu John Locke 1632 sampai 1704. Ia beranggapan keberadaan negara karena adanya perjanjian atau two treaties of government. Kedua ada Montesquieu 1689 sampai 1755. Ia beranggapan bahwa awal negara ada karena faktor kekuasaan. Ketiga Jean-Jacques Rousseau berpandangan asal mula negara adalah kontrak sosial yang terjadi. Keempat ada Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Menurutnya, awal mula negara terdapat keinginan untuk membuat negara hukum. Rechtsstaat. Selanjutnya ada abad
keregahan Renaissance. Tokoh pada masa Renaissance adalah pra-Renaissance adalah Augustinus, Thomas Aquinas, Marcellus, Thomas More. Pada abad pertengahan terdapat kekuasaan feodal sehingga ada kekuasaan pemimpin agama yaitu para gerejawan, dan pada saat itu orang-orang mematahkan dan menentang dan meningkatkan kebebasan agar kehidupan lebih modern. Selanjutnya masa Romawi kuno. Pada masa ini lahir beberapa tokoh terkemuka. Pada masa Romawi kuno terpengaruh oleh kebudayaan Yunani kuno karena pada saat itu Yunani kuno terpecah dan jatuh ke tangan Romawi kuno. Lucretius menurutnya manusia tidak berkelompok dalam masyarakat, tetapi ia lebih menekankan manusia lebih butuh untuk bertahan hidup sehingga terjadinya kontak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya Polybios, menurutnya asal mula negara adalah akibat kesewenangan dari raja yang pada saat itu terdapat penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan masyarakat merasa tidak nyaman sehingga terbentuk negara yang di dalamnya terdapat aturan sehingga terciptalah siklus Polybius dan lahir negara yang menganut konstitusionalisme. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, mau dari perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.